Ya, Halo, terima selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk datang mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat. Dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, bawa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami di saat dunia yang penuh dengan bergejolak ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya serta yakin bahwa Engkau satu-satunya Allah yang memegang kendali hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kasih setiamu yang selalu melimpah atas kami, tidak pernah kekurangan kami. Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan puji-pujian firman ini ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, puji-pujian-Mu menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa hari semakin kuat erat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Agar puji-pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau selalu mendengar doa-doa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini dan yang hadir di dalam Zoom. Ya. Berkati juga teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan. Bawa mereka, jamah mereka Tuhan Yesus. Agar kembali lagi Tuhan Yesus bersama kami semua di pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Titus. haleluya. Mari kita Tuhan, menyembah Tuhan, masuk ke hadirat-Nya. Waktu merindukan ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Kepadamu pengharapanku, ya Allah, tiada yang sepertimu, jiwaku merindukan
Ya Allah yang hidup, jiwaku harus kepadamu. Ya Allah yang hidup, pengharapanku ya Allah, tiada yang seperti bersyukur kepadamu, ya Allah, tiada yang seperti tiada yang tiada yang seperti jiwaku merindukan Tuhan akan duri-duri bersyukur Tuhan, kau sungguh sangat baik. Haleluya. Seperti rusa yang rindu alir, hatiku tak bagai pada gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwaku hanya Engkau pribadi yang menyenangkan hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, isi hati kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang, rindu aliran sungai, hatiku tak tahan penuh bagai pada gersang nanti datangkan hujan,
begitu puji hati. Hanya pribadi yang benar hatiku, tiada yang tersembunyi. Isi hati kau tahu, tanpa ragu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang jadi kerinduan kami untuk tinggal dalam hadirat, menikmati hak baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah kami selalu ada hubungan yang indah dengan Engkau. Ini yang menjadikan kerinduan dan keinginan kami. Kalau sebentar lagi kami tidak bersama-sama belajar mendengarkan baca dari firman-Mu, adalah Roh-Mu Tuhan yang akan membawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Sehingga melalui firman kami boleh terhubung dengan indah. Dan kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Ialah pengurapan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan tinggal diam, akan bekerja dengan luar biasa. Kami sambut Tuhan firman-Mu pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Titus untuk puji-pujiannya yang sungguh memberkati, membawa pujian ini semakin yakin ya, Tuhan Yesus itu menyertai kita, penolong yang setia. Terima kasih Pak Titus. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Titus pujiannya. Terima kasih Bu Ivan waktu yang diberikan. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini bacaan kita di di pasal yang ke-42 ya, Mazmur 42. Mari kita baca sama-sama. Bisa minta tolong Pak Ronald ya, ditampilkan ya. Kita baca. Bisa Bu Ana. Mau dibacakan tak Bu? Kok pedot-pedot suaranya Bu? Pak Anu aja coba tak matikan ya. Ya, gini aja, wis denger kok.
Mau dibacakan tak? Ya wes enggak apa-apa, tolong Ivon. Ayat yang 1 sampai 6. Oh ya, Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Amin. Makasih Bu Ivon. Sama-sama. Pagi ini ya, renungan pagi ini saya beri judul tekanan menjadi sukacita. Pada Mazmur 42 ini, pemazmur mengibaratkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Karena air adalah sumber kehidupan ya untuk jasmani, sesuatu hal yang penting. Dan jiwanya merindukan Allah. Jiwanya yang tertekan itu merindukan Allah. Karena kehadiran Allah adalah hal terpenting ya dalam hidup ini. Orang percaya yang sejati akan selalu lapar dan haus akan Allah dan kasih karunia-Nya dalam hidup ini. Mengapa kita harus merasa selalu haus dan lapar ya akan Allah? Karena berhenti merasa lapar dan haus akan Allah berarti mati secara rohani. Jadi kita tidak boleh membiarkan apapun yang terjadi mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan Allah. Hari-hari ini banyak ya orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa, sehingga kehilangan sukacita dalam menghadapi hidup ini. Tekanan itu dikarenakan berbagai persoalan ya, berbagai masalah. Mungkin dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, atau mungkin juga dalam pelayanan, sehingga membuat hidupnya tidak tenang ya. Masalah itu boleh ada, setiap kita pasti menghadapi masalah, tapi kita harus terus berjalan maju. Ini yang pada pada ayat yang ke-6 ini ya, itu diulangi lagi, ditekankan lagi pada ayat yang ke-12. Bisa minta tolong Pak Ronald ditampilkan ayat yang ke-12. Bisa, Bu. Ini diulang lagi pada ayat yang ke-12. Saya mencatat ya, ketika masalah itu datang ya, yang harus kita lakukan adalah pertama itu berharap kepada Allah. Seperti pujian yang dibawakan oleh Pak Titus tadi ya, karena Allah adalah sumber pengharapan bagi kita ya. Terkadang Allah itu memakai masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Tidak jarang saat menghadapi beban yang berat, kita merasa ditinggalkan olehnya, seolah-olah Allah itu jauh banget dari kita ya. Tetapi percaya, kita harus tetap berharap pada Tuhan. Karena pengharapan kita itu tidak akan kembali sia-sia ya. Tuhan pasti akan beri kita jalan keluar yang terbaik. Dan yang kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima, memahami
apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja ya, dan di dalamnya itu pasti ada kebaikan dan berkat Tuhan bagi kita. Ini ya saya saksikan sedikit ya, masalah yang membawa kebaikan bagi kita. Sekitar 6 bulan yang lalu ya, saat anak dan menantu saya itu masih hamil, ya hampir 7 bulan. Itu menantu saya Amel itu kan tinggal di Mojokerto ya. Itu saya itu sudah sama Pak Daniel ini sudah mempunyai ancang-ancang ya. Anak ini nanti kan kalau mamanya kembali bekerja, masa cutinya sudah habis, anak ini di sana itu nggak ada yang merawat. Karena omanya yang di Mojokerto itu sudah dititipi cucu 2 dari anaknya yang lain. Jadi nggak mungkin kalau ketambahan cucu lagi 1 ya. Itu saya sudah berharap bahwa anak ini nanti di sini karena di sana nggak ada yang menjaga. Karena pikiran saya itu ya, kalau pengalaman saya dulu ketika saya bekerja, kita tuh memang anak itu yang terbaik adalah bersama orang tua ya. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan karena kita bekerja dan nggak ada yang merawat, itu adalah keluarga. Saya tekankan sama anak saya gitu. Sampai masa cutinya mau habis itu masih belum tahu anak itu mau dititipkan di siapa, siapa yang merawatnya. Sedangkan saya bawa ke Pare, nggak boleh. Ya mungkin karena anak pertama ya, lagi seneng-senengnya. Terus dapatnya anak ini juga dengan perjuangan yang panjang ya. Hampir 2 tahun ya. Nah, jadi mungkin benar-benar ingin menghargai anugerah Tuhan. Jadi dengan merawatnya sendiri. Sampai masa cutinya habis, anak ini dititipkan di teman gereja. Karena teman gerejanya ini anaknya sudah besar-besar. Nah, jadi saya nggak bisa bayangkan ya bayi yang masih merah ya berumur 1 bulan. Pagi jam 7 dibawa ke rumahnya teman gereja itu. Terus nanti sore jam 6 diambil lagi. Itu terus gitu. Saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan kok nggak saya ya yang merawat? Saya masih mampu, saya masih bisa kalau untuk menjaga gitu. Tapi Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak kabulkan doa saya itu. Sampai ya saya bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu indah. Itu 2 bulan yang lalu, ketika Weni itu kan dari anak pertama sampai ketiga itu ASINya selalu melimpah. Beda dengan Amel. Cucu saya Joy ini enggak dapat ASI. Jadi kerja mamanya umur 1 bulan sudah ditinggal kerja itu sudah pakai sufor penuh karena ASINya sudah mampet. Sedangkan ASINya Weni ini banyak, anaknya nggak mau pakai botol. Jadi harus minta nenen langsung gitu. Nah, sedangkan ASI ini kan ada expirednya ya. Jadi daripada terbuang sia-sia, saya bilang sama Amel, anaknya dibawa ke Pare aja. Di Pare selama 7 hari itu dia minum ASI full ya, ASINya Weni. Itu saya benar-benar mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu, kalau cucu saya Joy ini ada di Pare, saya nggak mampu gitu loh. Ya memang ya Weni itu ada Mbak, ya ada yang membantu. Tapi kan nggak mungkin ya ketika ditinggal Weni bekerja, bayinya ini dilepas gitu aja sama Mbak. Jadi saya harus membantu mengawasi 2 baby waktu itu. Badan ini rasanya remuk, lemes, cuapek nggak karu-karuan. Karena harus yang satu rewel, saya handle. Saya gini, terima kasih ya Tuhan karena doa saya waktu itu nggak dijawab, nggak dikabulkan. Itu karena Tuhan tahu jauh ke depan bahwa saya nggak mampu kalau melakukan itu. Itu ya kesaksian saya ya. Jadi ketika doa kita belum dijawab, itu
kita nggak boleh berhenti mengucap syukur ya, karena setiap masalah yang ada itu semuanya atas seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Itu yang sudah saya alami. Dan yang ketiga ya, ketika masalah itu datang, kita harus selalu percaya mujizat itu masih ada karena Allah itu sumber pertolongan. Lewat masalah, pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian, jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizatnya bagi kita. Jadi kesimpulannya renungan pagi hari ini adalah ya, yang saya mencatat ya, ketika jiwa kita tertekan oleh persoalan, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur, dan percaya bahwa mukjizat masih ada. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Amin. Kiranya itu renungan pagi ini ya yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Ana untuk firman Sama-sama. yang menguatkan ini ya. Tuhan berfirman, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Kekuatan, pengharapan hanya ada di dalam Dia. Meskipun saat ini ada doa-doa yang belum dijawab, Tuhan tahu, Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk jatuh tergeletak. Tuhan ada di saat kita membutuhkan. Kalau kita saat ini belum dijawab doa-doa kita, berarti kita masih mampu. Nanti kalau kita tidak mampu, berserah, Tuhan tidak sanggup Tuhan. Tuhan turun tangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bu Ana untuk firman-Nya menjadi kekuatan ya di sepanjang hari ini ya dan selamanya ya. Satu-satunya gembala yang baik adalah Tuhan Yesus yang mengorbankan untuk kepentingan kita semua. Terima kasih Bu Ana. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong supaya ini. Bu Yani bisa enggak berdoa bagi bangsa dan negara? Bu Yani. Sorry, aku di toilet. Oh iya, oke. Oh, siapa ya? Pak Erik wis. Pak Erik. Sama Bu, yang lain dulu aja. Astaga. Mangkakno ambune gak enak kabeh iki. Wong loro iki di toilet setor iki. Alah. Oma. Apa Pak Yusuf? Menengo tak dongakno. Oh iya. Siapa ini? Oma aja doa bangsa dan negara nanti Pak Yusuf. Oma aja. Ya wes, yuk kita berdoa ya. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sempat kami tinggali pada saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Karena Tuhan sudah mengatur semuanya dengan cara yang terbaik yang dari Engkau Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pada pilkada yang barusan ini juga tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kota kami. Kami mengucap syukur terima kasih kepada Engkau. Juga kami serahkan presiden kami yang baru ke dalam tangan Engkau. Berikanlah dia hikmat akal budi, tubuh yang sehat, sehingga mereka juga boleh memerintah dengan adil, jujur, dan makmur, sesuai dengan kehendak Engkau.
dan berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kami juga menjadi orang pilihan daripada Engkau untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Dan juga di pelosok-pelosok tanah air kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Supaya semua apa yang ada di negara kami ini boleh memberitakan Injil ke pelosok tanah air. Sehingga Injil itu bisa diberitakan di mana saja dengan leluasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma Oke. untuk doa bangsa dan negara. Amin. Saya serahkan kembalikan ke Pak Nona. Silakan Pak Nona. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan.
Selamat Pak Yusuf pagi. tadi bilang apa, Pak Yusuf? Nggih. Tadi bilang apa? Ayo. Lo penjenengan mau kan ngomong golek wong doa ndak ono, aku sing njaluk wis tak dongakno ngono. Lah apa didongakno nang kamar mandi lah piye lantai 17 e. Lah iya, Pak. Loro-loro nek kok doa kok di kamar mandi Iya, kabeh. lantai 17 kabeh lah piye. Ya sini tak dongakno akeh berkate. Yuk, kita buka. Kita yal-yal yuk. Open kamera semua yuk. Pak Ronald iku. Pak Ronald cari Pak Yusuf dulu, Pak Ronald. Ini laptop saya ini masalah loh, nggak bisa buka kamera, dia nggak mau dia. Oh, itu enteni kopi sing dikalang iku. Katanya kabelnya kok nggak nyambung, padahal udah disambungin, nggak ada masalah. Memang dia nggak mau nunjukkan muka saya untuk Pak Yusuf hari ini. Iya. Gak apa-apa Pak, yang penting hatinya masih sampai. Amin, pasti kalau itu. Nah, Pak Erik. Yusuf. Pak Erik Ijang. Juga ngenjang Pak Erik. Pak Wes Jason. mudun langket itulah Pak. Nggak ngerti dia Pak, bahasa Jawa. Pak Erik, Pak Jason. Ya pagi semua. Dibuat. Iya. Toksnya dibuat. Wah, saya hari ini tuh dapat berkat banyak. Apa? Amin. Mau didongakno amin. Pak Titus itu loh, ngomongnya pakai Jawa kromo. Wah, inggih betenen diberkahi ya. Ngerti Pak Yusuf? Loh, saya tuh bisa bahasa Jawa, Bu. Bisa, tak undang-undangnya tak ngerti aku, wong Bojoko, wong Jawa Klaten. Apa bahasa Jawanya minum kopi pahit, Pak? Oh, gampang Pak. Kopi pahit. Unjuk kopi pahit. Kopi pahit. Ya, kok tak takon Pak Titus sik yo. Oh, salah Pak. Salah Pak. Apa? Apa Pak Ronald tadi? Minum kopi pahit. Gak duwe gula ta? Ah iya. Tenanan nih kok ndak duwe gula iku. Gak duwe gula ta? Tuh, bener toh. Ayo yel-yelen dang. Ayo, Oh, Wivon. gak dibuka-bukaan ta wajahmu. Gak tahu Bu Yani Mbak kayaknya nggak pernah buka ya. Bu Yani itu lo njaluk buka kamera. Lo dek lo tutup kamera masih lantai 17. Loh, yang penting suarane. Eh, saudara saya itu mana? Kok ndak ketok wonge? Pak itu. Ayo. Saudara saya Pak Eko. Ayo. Wis ya. Bu Venda dibuka kameranya Bu Venda. Izin dulu Pak Ronald. Izin. Oh, ya wes lanjut. Oke. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, silakan Pak Yusuf yang berdoa. Doa apa? Loh, doa katanya suruh doain. Ayo. Oh, panjenengan nih. Wes, tak dongano kabeh. Doain ya Pak Yusuf. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur Engkau telah menolong menyertai kami dalam segala kebenaran firman Tuhan yang telah diuraikan oleh Guana. Tuhan lindungi Tuhan sertai kami dengan pengurapan penyertaan Tuhan yang sempurna supaya sekalipun kami dalam keadaan tertekan dalam masalah persoalan yang tidak pernah selesai di muka bumi ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kami boleh bersyukur dalam penderitaan yang tersalib oleh iman kami bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan tolong lindungi sertai dari seluruh anggota saat teduh pagi hari ini yang beraktivitas supaya Tuhan tolong mampukan kuatkan mereka supaya nama-Mu ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara kekasih kami yang sudah lanjut usia, Oma Gio, Tuhan beri kekuatan pertolongan supaya semakin hari semakin dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kami bersyukur dan terima kasih untuk Pak Teguh supaya Tuhan tambahkan nikmat untuk menjalani hidup ini berobat agar nama Tuhan dipermuliakan karena obat-obatan yang Tuhan izinkan boleh masuk dalam tubuh Pak Teguh dapat diberkati dan diurapi sehingga dia menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Engkaulah air kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa untuk Sean. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan.
Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan supaya berkat rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa senantiasa dinikmati bersama dengan kedua orang tuanya dan saudaranya. Kasih setia Tuhan senantiasa memampukan dan menguatkan. Demikian pula obat-obatan yang dikirim dari Venan supaya sesegera mungkin tiba di Indonesia untuk dapat dikonsumsi oleh ASEAN. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus. Terlebih kami berdoa untuk Pak Nathan, suami daripada Ibu Ivon, supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dengan darah Kristus Yesus mengalir dalam tubuhnya. Karena darah itu adalah darah Yesus Kristus dan tubuhnya adalah milik Yesus Kristus, iman dan rohnya adalah milik Yesus Kristus. Kasih dan anugerah-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhannya satu-satunya dapat menyembuhkan Pak Nathan ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan pula akan memberikan dia hikmat untuk menikmati hidup ini bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian pula teman-teman kami yang lain, Pak Gimin dalam pemulihan, Pak Lukas dalam pemulihan. Tuhan lindungi, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan mereka untuk senantiasa beraktivitas. Dan juga kami berdoa untuk Bu Ana dan Pak Daniel dalam pergumulan mendidik anak-anak dan cucu. Tuhan tolong, Tuhan lindungi satu dengan yang lain supaya semakin hari semakin besar cucunya, diberkati dan diurapi dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian Pak Eko bersama dengan Ibu Yani dalam usaha pekerjaan mereka, Engkau mengurapi dan semakin hari semakin bertumbuh berkembang. Pak Heri juga Engkau menolong menyertai Pak Heri. Pak Erik juga Tuhan tolong, Tuhan lindungi sertai agar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Secara khusus bagi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami selama kami berada di pegunungan Tanah Toraja ini. Supaya kami boleh menikmati udara segar bersama dengan keluarga dan juga situasi lingkungan. Kami boleh berada menjadi berkat untuk memberkati mereka. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami di Surabaya, keluarga besar kami di Surabaya, anak kami Rio dan cucu Gino dan istri. Secara khusus kami berdoa buat anak kami Siska yang saat ini juga sedang berobat. Oleh karena Tuhan izinkan boleh dia berobat. Kami berdoa menyerahkan tangan Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah penyertaan Tuhan dinyatakan. Kami mohon kepada-Mu kiranya Tuhan izinkan anak kami ini untuk tidak lagi dioperasi, melainkan dengan jamaah kasih Tuhan. Pengurapan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus yang akan menolong menyertai. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di Tanah Toraja ini supaya satu dengan yang lain, adik-adik dan ipar-ipar keponakan, seluruh keluarga besar ini boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekuatan pertolongan bersumber daripada-Mu karena air kehidupan itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Sekalipun satu minggu kami berduka 2 kali, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan dan kami boleh bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai detik ini. Terpuji nama Yesus Kristus, kami bersandar sepenuhnya tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu. Hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang memberkati seluruh anggota saat teduh keluarga kerajaan Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Tuhan berkati. Semuanya. Mari. Merdeka. Merdeka Pak Titus. Oke, thank you. Thank you. Sampai jumpa esok ya. Memberkati. Baik. Saya tutup ya. Terima kasih.